Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selamat datang di acara kita kali ini, Cahaya Ramadan, Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Baiklah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, terlebih kita sudah masuki bulan puasa, ya ini adalah puasa itu sendiri. Apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita puasa? Apa saja manfaat puasa bagi tubuh kita, sampai mitos-mitos mengenai puasa. Oleh karena itu kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa kali ini, Dr. Ines Amelinda dari Rumah Sakit Umum Daerah Abu Hanifah, Bangka Tengah. Selamat datang, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kita lancar menjalankan puasanya hari ini. Kita langsung aja ya, Dok, ke topiknya. Kira-kira nih, bisa tolong jelaskan apa yang terjadi pada tubuh kita ketika fase awal-awal puasa? Oke, baik. Jadi seperti yang kita tahu, puasa itu kan kita membatasi asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Otomatis asupan glukosa yang masuk ke dalam tubuh juga nggak sebanyak yang biasanya gitu. Nah, pada saat fase awal puasa, waktu kita memulai sahur kurang lebih jam 3 atau setengah 4, itu kadar makanan atau kadar glukosa yang ada dalam tubuh itu hanya bertahan 4-6 jam di dalam tubuh gitu. Nah, makanya saat kurang lebih pukul 8 pagi atau sampai pukul 10 pagi itu kita akan merasakan lapar ya. Tapi kan kita nggak mungkin ya jam 8 atau sampai jam 10 pagi itu kita buka atau batal. Nah, tubuh kita ini yang diciptakan oleh Allah yang Maha Esa ini punya kompensasi gitu. Kompensasinya gimana? Jadi saat cadangan glukosa di dalam tubuh itu turun, nah tubuh itu mempunyai kompensasi mengambil cadangan glikogen yang ada di dalam hati, ada di dalam otot, ada di dalam jaringan bawah kulit untuk digunakan sebagai sumber energi gitu. Nah, nanti saat sumber glikogen yang ada di dalam hati itu habis, tubuh akan menggunakan lemak untuk berubah menjadi asam lemak yang akan digunakan juga sebagai sumber energi. Gitu. Nah, kemudian nanti pada saat menjelang buka puasa, itu tubuh juga akan memproduksi hormon ghrelin namanya. Nah, hormon ghrelin ini yang akan membuat kita itu keinginan kita untuk makan semuanya itu dikendalikan oleh hormon ghrelin ini. Gitu. Jadi kalau misalnya lapar ketika mau buka puasa itu wajar ya, karena hormon ghrelin itu tadi yang bikin kita kayak pengen gorengan ini, pengen gorengan itu gitu. Betul gitu. Karena tubuh ini sendiri sebenarnya untuk metabolisme tubuh itu punya tiga fase namanya. Yang pertama fase sefalik, itu saat kita ada sensor penciuman, ada sensor penglihatan gitu, sampai makanan itu masuk ke dalam tubuh, itu namanya fase sefalik. Yang kemudian yang kedua ada fase absorpsi atau fase penyerapan makanan, ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh itu diserap oleh tubuh. Yang ketiga ada fase puasa, di mana terjadi permulaannya itu berakhirnya fase penyerapan oleh tubuh sampai ke fase makan berikutnya gitu. Oke, nah ketika biasanya nih awal-awal kita puasa tuh kita kan sering ngerasa lemes, ngerasa kurang bersemangat atau sampai ngerasa pusing kepala. Itu tuh wajar nggak sih, Dok? Wajar banget. Kenapa? Karena otomatis kan waktu kita puasa itu kita makan kurang, minum kurang ya, nggak kayak biasanya gitu. Kita biasanya makan pagi, siang, sore, terus ada fase ngemil gitu ya, jam 10 pagi atau jam 3 sore. Nah, waktu puasa kita cuma makan sahur jam 3:30 pagi atau pas buka puasa jam 6 sore gitu. Waktu awal-awal puasa itu sebenarnya wajar banget kita mengalami pusing, lemes. Kenapa? Karena pertama minum kurang, tubuh cenderung mengalami dehidrasi. Nah, gimana sih cara ngelihat tubuh ini dehidrasi gitu? Tanda-tanda dehidrasi tubuh pertama mungkin mulut kering ya. Terus yang kedua kencing atau buang air kecilnya. Coba dilihat kalau misalkan pas buang air kecil warnanya apa? Normalnya kalau misalnya tidak dehidrasi itu warnanya kuning terang gitu. Tapi kalau misalnya saat kita dehidrasi atau kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh itu normal warnanya kepekat. Nah, itu tubuh sebenarnya sudah mengalami dehidrasi. Terus yang kedua, kenapa kita bisa pusing, lemes gitu? Berubahnya pola tidur. Nah, kurangnya pola tidur gitu. Biasanya kita bangun tidur itu sekitar jam
jam 4 atau setengah 5 gitu ya sebelum subuh. Nah ini kita harus bangun sebelum sahur gitu. Kadang ada yang nyiapin untuk sahur gitu ya jam 2 atau setengah 3. Nah kurangnya jam tidur ini yang bisa bikin kita pusing. Belum lagi paginya kan harus kerja gitu. Nah itu bisa bikin pusing. Terus yang ketiga hipoglikemi. Hipoglikemi itu turunnya kadar gula dalam darah. Itu yang bisa bikin pusing, lemes, kadang beberapa orang bisa pingsan gitu. Yang terakhir hipotensi. Hipotensi itu sebenarnya kelanjutan dari dehidrasi gitu. Jadi saat asupan cairan itu kurang ke dalam tubuh, itu tensi atau tekanan darah dalam tubuh itu cenderung turun. Karena apa? Karena jantung itu nggak bisa mompa sampai ke otak gitu. Jadi otak itu kekurangan oksigen gitu. Kadang bisa pingsan juga gitu kalau tensi terlalu turun, terlalu rendah. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari ya, kayak dehidrasi tadi, ya dok? Ada. Yang pertama itu asupan cairan dan nutrisinya itu harus benar ya gitu. Ada rumusnya sebenarnya. Untuk rumus asupan cairan itu kita pakai rumus 242. Nah, 242 itu apa? Jadi untuk cairan atau minuman untuk masuk ke dalam tubuh itu sebenarnya kita butuh 8 gelas sehari. Ya. Tapi kan 8 gelas ini 8 gelas yang mana nih? Ada 8 gelas jambu atau gelas yang besar nih? Gitu kan gelasnya beda-beda ya. Tapi ya kita takar aja sekitar 2-3 liter sehari. Untuk idealnya ya asupan cairan dalam tubuh. Nah gimana sih cara ngatur 242 ini gitu? Jadi 242 itu diaturnya waktu kita buka puasa, kita minum 2 gelas air, mungkin yang ukuran 250 ml ya. 2 gelas air, kemudian kita makan kurma gitu, terus nggak usah makan yang terlalu manis gitu. Hindari gula yang berlebihan lah. Karena kurma itu sendiri udah mengandung gula ya sebenarnya dok. Betul. Terus gimana nih dok? Tadi kan 2 setelah buka puasa. Nah kan 2 udah di pas buka puasa ya 2 gelasnya. Nah terus 4 ini setelah makan besar. Jadi kita buka puasa pakai air anget, pakai 2 gelas air tadi, makan kurma, terus kan sholat ya. Nah terus bisa memulai makan besar. Makan besarnya itu terdiri dari karbohidrat, protein, sayur dan buah. Baru itu kita minum 4 gelas tadi. Nah 4 gelasnya jangan langsung 4 gelas, itu kan kembung ya. Nah itu dibagi-bagi. Jadi 1 gelas sebelum makan, 1 gelas setelah makan, dan 2 gelas sebelum tidur gitu. Jadi intinya 4 gelas tuh sampai sahur. Berarti yang 2 gelasnya lagi itu waktu sahur? Betul. Tadi kan 2 saat buka puasa, 4 saat makan besar, terus 2 gelasnya lagi itu saat sahur gitu. Jadi itu terpenuhi sebenarnya dengan 3 liter. Ngomong-ngomong manfaat puasa nih dok, biasanya kan banyak rumor yang mengatakan kalau bulan puasa itu apalagi kita puasa bisa nurunin berat badan dan sampai bisa meningkatkan metabolisme. Itu tuh kira-kira benar nggak, dan apakah ada hal lain yang perlu kita ketahui dari hal tersebut? Jadi gini, puasa itu sebenarnya bisa untuk menurunkan berat badan ya, karena pertama asupan nutrisi kita masuk ke dalam tubuh itu sudah dibatasin kan, udah dibatasin, otomatis kandungan glukosa yang masuk ke dalam tubuh juga berkurang gitu. Nah prosesnya gimana tuh bisa menurunkan berat badan? Karena di dalam tubuh itu punya 2 hormon namanya. Yang pertama hormon insulin dan hormon glukagon. Nah hormon insulin ini mengubah makanan glukosa yang masuk ke dalam tubuh itu supaya bisa masuk ke dalam sel. Terus nanti saat glukosa atau makanan yang masuk ke dalam tubuh itu sudah nggak ada atau sudah berkurang, nah tubuh itu punya hormon yang lain namanya glukagon. Nah glukagon ini yang mengubah glikogen cadangan itu menjadi glukosa sehingga kita bisa pakai itu sebagai sumber energi. Nah terus kan lama-lama glikogen atau cadangan di dalam hati ini kan berkurang juga ya. Nah itu kita punya lemak. Nah lemak ini sendiri yang digunakan sebagai energi. Gitu, makanya lemak itu ibarat kata bisa dibakar saat kita puasa. Berarti penurunan lemak itu juga menjadi drastis ya waktu bulan puasa. Ini nih berarti saya juga pernah dengar dok, kan puasa ini bukan hanya ketika kita bulan Ramadan. Nah tren diet sekarang itu juga mungkin dokter juga sering dengar kayak intermittent fasting gitu kan, itu juga sebenarnya hampir sama kan dok seperti kita puasa pada bulan Ramadan umumnya. Berarti itu tadi itu hampir sama kayak autophagy.
proses autofagi atau enggak, Dok? Sama, betul, ada autofagi. Jadi autofagi itu proses memakan sel-sel yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Proses autofagi ini meningkat saat kita puasa, gitu. Dan dibarengi dengan proses pembakaran lemak itu sendiri. Berarti kalau mau selain kita berolahraga, berarti puasa juga memang salah satu bentuk diet yang sebenarnya paling signifikan ya, dan sebenarnya juga kita tuh sebagai umat muslim tuh udah dikasih metode-metode kesehatan dari zaman dulu gitu sama Rasulullah sama Allah, tapi ya kebanyakan ya milihnya dietnya mungkin pakai pil gitu. Oke nih, Dok, terkait metabolisme sendiri itu gimana, Dok? Metabolisme dalam tubuh kita ketika puasa. Jadi saat puasa itu metabolisme itu ada 4 fase. Yang pertama fase postprandial. Jadi fase postprandial itu saat cadangan glukosa itu masih banyak dalam tubuh. Nah, di sini berperan hormon insulin. Hormon insulin tuh memang bekerja di sini untuk membuat glukosa itu masuk ke dalam sel. Terus ada namanya fase transisi. Fase transisi itu berlangsung sekitar 4 sampai 12 jam. Nah, di sini cadangan glikogen itu yang dipakai oleh tubuh. Terus masuk ke fase selanjutnya ada fase katabolik. Fase katabolik ini berlangsung 12 sampai 24 jam, di mana saat glikogen itu sudah habis, dipakailah lemak untuk sebagai sumber energi. Namanya proses lipolisis. Gitu. Yang terakhir ada fase adaptasi. Fase adaptasi itu berlangsung sampai 72 jam. Yang mana di sini tubuh itu memproduksi hormon leptin namanya. Hormon leptin itu hormon untuk menekan nafsu makan. Gitu. Jadi pada fase yang terakhir ini adaptasi, tubuh udah mulai adaptasi dengan puasa itu sendiri, gitu. Berarti itu misalnya awal-awal 10 hari puasa kita ngerasa berat puasa, nanti 10 hari kemudian kita udah terbiasa karena hormon-hormon tersebut ya, karena proses metabolisme tersebut. Betul. Jadi awal-awal puasa yang terjadi pada tubuh itu apa? Kadang kita ngerasa jantung lebih deg-degan, berdebar lebih cepat gitu. Terus nanti kita ngerasa pusing, lemas gitu. Tapi nanti udah menjelang sampai 30 hari kita puasa, ya tubuh udah mulai merasakan adaptasi itu gitu. Udah nggak ada lagi kita lemas, pusing atau pingsan. Iya, semangat mau itu. mau lebaran. Iya, udah mau lebaran ya kita. Terus juga, Dok, manfaat yang sebenarnya paling menarik yang pernah saya baca atau saya dengar tuh, puasa juga bisa buat kita itu katanya anti aging nih, Dok. Benar atau enggak sih, Dok? Benar. Kenapa nih bisa anti aging? Anti aging kan sebenarnya lekat hubungannya itu sama kulit, sama badan kita, itu gimana, Dok? Jadi puasa ini memang ada beberapa penelitian kaitan puasa dengan anti aging. Jadi ada penelitian di Jepang tahun 2019. Ada beberapa responden yang diminta untuk puasa 8-12 jam dengan total 58 jam. Terus nanti setelah puasa, responden itu yang diteliti, itu diambil darahnya. Ada diambil darah sama plasma darahnya lah ibaratnya. Terus dari penelitian itu dibuktikan bahwasannya zat-zat metabolisme yang dihasilkan pada saat puasa itu ada 3 zat nih yang memang berperan gitu. Ada zat leusin, isoleusin, sama asam oftalmik. Nah, itu memang berperan sendiri sebagai anti-aging. Oh, berarti memang zat itu tuh meningkat ketika kita puasa atau gimana, Dok? Iya, saat puasa itu produksi zat-zat tersebut lebih meningkat dibanding saat tidak puasa. Oke, berarti semakin kita sering puasa mukanya makin cerah ya, Dok? Iya, nggak perlu lagi yang botox gitu, nggak perlu lagi, puasa aja. Selanjutnya nih katanya juga banyak juga, Dok, yang mengatakan kalau puasa ini berperan sebagai anti-aging dan menurunkan kadar gula kita. Itu benar nggak sih, Dok? Benar. Jadi ada beberapa penelitian nih yang bilang kalau misalkan ada keterkaitan antara puasa dengan anti-aging, ya, atau memperpanjang umur gitu, dan membuat kita lebih muda. Karena ada beberapa penelitian, salah satunya di Jepang tahun 2019. Penelitian ini mengambil beberapa responden dan diminta untuk puasa 6-8 jam sehari. Total itu kurang lebih 58 jam mereka puasa. Nah, setelah mereka puasa, itu mereka diambil darahnya. Diperiksa plasma darah, kemudian didapatkan dari hasil pemeriksaan zat metabolisme itu ada 3 zat yang meningkat saat kita puasa. Dan itu berperan sebagai anti-aging. Yang pertama ada zat leusin, isoleusin, sama asam oftalmik.
Nah, itu berperan sebagai anti-aging dan memperpanjang umur gitu. Dan membuat kita lebih muda. Terus yang kedua, itu saat kita puasa terjadi peningkatan hormon growth factor. Hormon pertumbuhan. Nah, itu berperan juga sebagai anti-aging. Gitu. Terus yang ketiga, tubuh juga mengeluarkan suatu asam namanya, asam nukleotida. Asam ini sendiri fungsinya itu untuk antioksidan, gitu. Kita tahu sendiri antioksidan itu bisa untuk mencegah radikal bebas. Dan secara nggak langsung itu bisa membuat kita jauh lebih muda. Awet muda. Manfaatnya menarik juga ya dok, banyak juga manfaatnya. Berarti kita memang kalau sering-sering puasa itu bisa awet muda, mukanya kinclong, Glowing. Ya, glowing ya sekarang. Oke, ngomong-ngomong soal manfaatnya juga dok, katanya juga puasa ini termasuk detoksifikasi tubuh, benar nggak sih dok? Betul. Puasa itu juga sebagai salah satu solusi kita untuk detox badan gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlulah konsumsi pil atau konsumsi teh-teh Cina gitu yang Teh-teh banyak herbal ya, dok? teh-teh herbal itu nggak perlu sebenarnya, dengan puasa aja cukup gitu. Kenapa? Karena pengertian detox itu sendiri, detox itu suatu proses di mana tubuh itu mengambil zat yang penting dan membuang racun atau zat yang nggak penting itu gitu. Itu ada beberapa mekanisme sebenarnya. Gimana nih dok mekanismenya? Mekanisme yang pertama itu saat kita puasa, itu otomatis tubuh dan organ-organ di dalam tubuh itu istirahat, ya, kayak lambung, usus, itu semuanya istirahat gitu, karena kan nggak ada asupan atau makanan yang dicerna ya. Nah, dengan istirahat itu sendiri sebenarnya udah salah satu proses detoksifikasi tubuh gitu. Terus yang kedua, beberapa lemak yang dibakar saat kita puasa itu dikeluarkannya melalui racun di ginjal, gitu. Jadi beberapa racun itu dikeluarkan di ginjal dan keluarannya itu dari urin, dari keringat. Itu juga sebagai salah satu proses detoksifikasi. Ada nggak sih dok ciri-ciri atau yang bisa ngelihat kalau tubuh kita tuh udah terdetoks itu gimana dok? Ciri kita saat tubuh kita sudah terdetoks ya. Yang pertama mungkin kita udah jarang nih ngerasain sakit perut karena mah. Nah itu biasanya kan kalau misalkan kita nggak puasa, kita seringnya ngerasain perut sakit gitu. Nah nanti setelah puasa itu tubuh udah otomatis terdetoks, udah nggak ngerasain sakit perut lagi gitu. Salah satunya itu sih, yang kita udah jarang ngerasain sakit mah. Iya. Dokter juga tadi mention tentang sakit mah. Nah, ini juga sering ada mitos nih dok, kalau misalnya kita puasa, itu katanya justru ningkatin asam lambung, benar nggak sih dok? Itu mitos. Sebenarnya puasa itu udah dijadiin sebagai obat ya untuk orang-orang yang memang punya kadar asam lambung yang tinggi gitu. Itu mitos sebenarnya. Tadi kan dokter udah mention nih tentang asam lambung. Itu juga sering jadi mitos di kalangan masyarakat luas, itu kalau puasa ini bisa ningkatin asam lambung kita. Itu tuh benar nggak sih tuh? Ada penjelasannya nggak? Oke, yang pertama-tama dulu sebenarnya orang yang memiliki sakit mah atau sakit asam lambung ini sebenarnya harus konsul dulu ya sama dokter gitu, boleh puasa atau enggak. Kalau misalnya gejalanya sudah berat, mungkin ada beberapa pertimbangan dokter untuk memberikan obat gitu. Tapi kebanyakan yang dirasakan masyarakat kita ini namanya mah fungsional gitu. Apa sih mah fungsional Ya, gitu kan? Juga ada fungsionalnya ternyata. Iya ada. Nah, mah fungsional itu maksudnya mah yang timbul saat kita kebanyakan salah pola makan atau stres gitu. Timbulnya saat itu gitu. Jadi waktu diperiksa dengan pemeriksaan lebih lanjut, diteropong gitu ya lambungnya, itu nggak ada apa-apa, nggak ada luka gitu. Jadi munculnya itu karena kita stres pekerjaan. Ada nggak yang stres pekerjaan tiba-tiba sakit perutnya, kan banyak ya. Banyak dok. Terus kadang ada pola makan yang salah gitu. Pola makan yang salah misalnya sering minum kopi, sering makan pedas, seblak, atau bakso yang pakai cabai yang banyak, itu kadang bikin sakit perut langsung kan gitu. Jadi sebenarnya pas puasa ini justru diatur gitu. Kita makannya itu lebih teratur gitu. Makan pagi pas jam sahur, makan sore pas jam buka puasa. Jadi tubuh itu diatur pola makannya, terus dibatasin asupan makannya untuk tidak makan makanan yang asam, pedas, kopi. Itu
justru sebagai obat sih sebenarnya puasa ini buat beberapa orang penderita MAH gitu. Berarti juga mitos juga ya dok, katanya kalau kita puasa itu nggak ada kan, kita dengar puasa yang sampai nyebabin kematian juga nggak ada kan dok? Nggak ada. Ya, soalnya tadi dokter juga udah jelasin kalau bahwa tubuh kita tuh punya cadangan yang tadi glikogen Iya, ya betul. itu glikogen ya dok. Itu berarti memang tubuh manusia itu didesain Allah itu sedemikian rupa gitu. Oke, nah terkait dengan asam lambung tadi udah. Nah mitos lagi itu ada yang katanya juga bisa ningkatin asam urat gitu, benar juga nggak dok? Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Justru puasa ini tuh bikin kadar-kadar yang jelek-jelek dalam tubuh itu semua turun gitu. Kayak asam urat bisa turun karena kan kita batasin makanan nih. Sebenarnya kan puasa ini kita membatasi asupan yang masuk gitu. Karena asam urat itu mayoritas sumbernya itu dari makanan. Makanan yang warnanya terlalu hijau itu asam urat. Itu kalau kita makan itu memang bisa bikin asam urat naik. Cuma kan saat puasa kan kita batasin asupan makan. Terus selain asam urat juga sebenarnya beberapa kadar kolesterol gitu itu juga bisa turun gitu dan memperkecil untuk terjadinya penyakit jantung. Nah, di kalangan kita ini juga ada yang berkata kalau bulan puasa itu olahraganya ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam, ada yang subuh bahkan. Itu yang mana sih dok yang benar? Oke. Jadi kan tadi kan kenapa orang puasa itu malah justru ada yang gemuk gitu ya, malah makin besar berat badannya, naik berat badannya itu karena kurang olahraga tadi. Tapi kalau olahraga pada puasa itu sebenarnya siang nggak dianjurkan. Kenapa? Karena kan matahari lagi terik-teriknya nih. Kalau matahari lagi terik-teriknya, takutnya orang yang lagi berpuasa itu mengalami dehidrasi namanya, gitu. Jadi yang dianjurkan itu olahraga pada saat bulan puasa itu bagusnya 30 menit sebelum berbuka. 30 menit sebelum berbuka, terus olahraga yang ringan-ringan aja gitu. Jangan yang nge-gym gitu, angkat beban gitu ya. Nggak usah, kita paling jalan kaki aja atau boleh bersepeda boleh gitu. Cuma intensitasnya ringan sampai sedang. Misalnya yang biasanya kita larinya nih misalnya dalam 5 kilo nih larinya itu, kalau hari biasa itu bisa dalam waktu setengah jam, ya mungkin 5 kilo saat puasa itu mungkin bisa 1 sampai 1,5 jam gitu. Jadi intensitas jalannya itu lebih pelan gitu. Terus kayuhan sepedanya juga lebih pelan. Dan kenapa dipilih setengah jam atau 1 jam sebelum buka puasa? Karena kalau kita udah kehausan gitu ya, udah fase masuk ke dehidrasi, kita nggak usah menunggu lama sampai menunggu waktunya berbuka seperti itu. Jadi itu juga katanya kalau misalnya dengar-dengar nih, selain di puasa katanya kalau misalnya kita olahraga dulu nih sebelum makan, katanya memang lebih cepat kenyang ya dok? Iya, jadi sebenarnya saat olahraga itu kan kita lebih cenderung haus gitu. Terus waktu kita buka puasa, setelah olahraga itu kita kan minum air putih dulu 2 gelas gitu sama kurma, itu sebenarnya udah cukup sih, udah cukup menekan untuk makan yang lebih banyak gitu. Berarti sebenarnya kurma aja itu udah cukup ya untuk kan kita sama bulan puasa ini kurang glukosa ya. Kurma sebenarnya udah cukup ya dok untuk mencukupi kebutuhan glukosa kita saat berbuka. Soalnya kebanyakan kan makanlah yang manis-manis katanya kan, biar meningkatkan glukosa. Jangan lihat yang manis-manis lebih dok. Sebenarnya ya, karena kurma itu cukup sih sebenarnya, cukup untuk buka puasa. Kalau misalkan kita makannya berlebihan gula, itu justru malah bikin lemes gitu. Kayak sahur nih misalnya, makanan yang dianjurkan tuh bukan kue atau makanan roti yang manis-manis gitu, enggak. Kita lebih dianjurkan makanan yang tinggi serat sama buah-buahan sama sayur-sayuran gitu. Kayak misalnya kalau misalkan dari karbohidrat itu lebih yang dianjurkan itu seperti roti gandum, beras merah. Itu karena saat masuk ke dalam tubuh dia akan tahan lebih lama gitu. Terus yang kedua buah-buahan. Buah-buahan yang dianjurkan itu yang antioksidannya tinggi. Kayak antioksidan tinggi itu gimana sih cara kita melihat buah-buahan itu antioksidannya tinggi? Buah-buahan yang kalau dipotong itu warnanya jadi coklat. Kayak apel gitu ya dok? Iya, itu dianjurkan tuh buat sahur gitu, karena kan lebih lama kenyangnya. Terus yang terakhir itu sayur yang dianjurkan tuh yang warnanya hijau-hijau.
brokoli, bayam, itu akan membuat lebih lama kenyang. Kalau kangkung katanya juga bikin ngantuk nih, Dok. Iya sih. Bayam sih yang Ya, dianjurin. bayam ya, Dok. Bayam, brokoli gitu. Karena mereka sifatnya alkali. Nah, bagus juga nih buat orang yang punya MAH gitu. Nah, juga era modern sekarang ini kan kita lekat ya, Dok, sama namanya gadget, sama namanya handphone, laptop, kita sering gunain sehari-hari. Adakah tips atau cara kita dalam sedang berpuasa ini untuk menjaga fokus kita? Ada nggak, Dok? Ada gitu. Sebenarnya tips saat bekerja biar kita lebih fokus itu kuncinya di sahur nih. Sahur asupan nutrisi sama asupan cairannya harus cukup. Nutrisi kita nggak boleh sembarangan makan sahur, yang penting kenyang gitu. Nggak boleh Indomie gitu. Karena apa? Karena kalau kita makan Indomie ya atau mie instan gitu, waktu kita sahur itu bisa menyebabkan perut itu lebih kembung gitu. Perut lebih kembung, lebih begah, lebih terasa cepat penuh ya, kembung. Terus lapar itu lebih cepat karena mie instan atau makanan-makanan gula instan gitu, kayak kue, kayak roti manis yang dikonsumsi saat puasa itu membuat tubuh itu naik glukosanya lebih cepat tapi turunnya cepat juga gitu. Jadi jam 10, jam 11 itu udah mulai kerasa lapar. Kalau kerasa lapar otomatis saat kita kerja udah nggak fokus nih. Ya, benar. Gitu. Terus minum juga harus cukup dengan rumus 2-4-2 tadi. 2 saat buka, 4 saat sebelum tidur sampai sahur, dan 2 saat sahur gitu. Iya. Berarti nih tentang lapar tadi nih ya, Dok. Kenapa sih kita waktu puasa tuh lebih cepat lapar yang dokter mention tadi, sama lebih cepat marah nih, Dok? Kenapa ya? Kan banyak juga orang sering ngomong jangan mancing-mancing emosi ya, ini lagi puasa. Itu kenapa sih, Dok? Iya, karena rendahnya kadar glukosa dalam tubuh tadi gitu. Rendahnya kadar glukosa dalam tubuh tadi bikin kita ada hormon namanya di dalam tubuh kortisol. Jadi saat kita kadar gula turun, itu hormon kortisol itu cenderung naik gitu. Hormon kortisol ini yang berperan sebagai stres gitu. Jadi saat hormon kortisol naik, itu orang cenderung marah-marah memang. Gitu. Tapi bisa dikendalikan kok. Gimana bisa nih, dikendalikan. Dok? Cara ngendaliin hormon kortisol ya. Sebenarnya hormon kan sulit sih dikendalikan karena hormon itu banyak faktornya yang mempengaruhi, salah satunya makanan. Nah, makanan yang sudah disebutkan tadi sih sebenarnya harus dijaga dan nggak boleh sembarangan makan sahurnya. Terus satu lagi kurangin kopi. Kurang kopi ya. Soalnya ini kopi ini udah jadi kehidupan kita, bagian dari kehidupan kita, kayak morning coffee gitu, coffee break itu ada terus ya. Nah, puasa ini berarti harus dikurangi. Iya, kopi dan teh itu wajib dikurangin. Kenapa? Karena kopi itu ada kafeinnya di dalamnya. Terus teh walaupun nggak sebanyak kopi itu juga ada kandungan kafein. Nah, kafein ini sendiri di dalam tubuh itu punya efek. Pertama, efeknya itu diuretik atau ngeluarin cairan tubuh. Jadi kita pas saat minum kopi, ada nggak yang suka lebih banyak kencing gitu? Sering kencing gitu habis minum kopi itu bawaannya mau pipis terus. Nah, kalau pipis terus-terusan ya kita udah dehidrasi, udah nggak ada fokus lagi, terus takutnya udah nggak kuat lagi puasanya. Ya, lemes. Berarti minumnya harus diganti ya, Dok? Sama jus mungkin, atau apa nih yang bisa menggantikan. Biasanya kan memang apalagi orang Indonesia ya erat banget kaitannya sama minuman-minuman yang kalau kita lagi ngobrol itu minum, atau misalnya habis tarawih ini biasanya bapak-bapak kan nongkrong nih, itu enaknya diganti apa nih, Dok, kalau nggak kopi? Iya juga sih. Sebenarnya kebiasaan ini susah dihilangin kalau misalkan memang dia udah kebiasaan minum kopi ya setiap hari. Tapi cobalah diubah gitu. Karena kan kopi ini pada beberapa orang bahkan justru akan meningkatkan denyut jantung. Denyut jantung itu saat minum kopi, denyut jantung akan cenderung lebih meningkat. Lebih palpitasi kita namanya, lebih berdebar-debar gitu. Terus kita lebih sering kencing-kencing juga dengan minum kopi. Terus selain kopi apa ya kita... Ada nggak alternatif gitu biar nggak kopi ya gitu? Pertama, air putih tadi. Kalau kita udah kekurangan atau dehidrasi cairan di dalam tubuh, itu efeknya mungkin nggak kerasa sekarang, tapi nanti gitu. Bisa jadi kena batu ginjal, bisa gangguan ginjal, atau bisa berujung cuci darah. Akibat terburuknya ya,
Selain air putih, kadang air putih nggak ada rasanya dok, Ya, gitu kan, kurang. nggak enak, ngapain sih minum air putih gitu, kopi aja lah gitu kan. Yang ada rasa-rasa. Yang ada rasa bisa jus bisa, atau dimodifikasi nih pas buka puasa kita bikin menu makanan yang isinya itu banyak air gitu, kayak sup, soto gitu kan. Jadi biar dimodif supaya asupan makanan cairannya masuk itu banyak airnya. Nah, terus bisa juga jus, tapi jangan jus yang bisa memicu asam lambung naik ya gitu, jangan yang asam-asam. Jadi kalau jeruk itu dihindari dulu gitu ya. Ya, tapi kalau jeruknya manis boleh gitu. Kalau yang asam-asam sebaiknya nggak usah dulu kalau yang asam-asam. Tapi jus yang lain, dan bagusnya sih tanpa gula ya, karena kan buah itu sendiri sebenarnya udah manis. Saya dokter ya. Oke nih dok, banyak juga ada nih beberapa pasien yang mungkin punya penderita hipertensi sama diabetes itu mau menjalankan puasa. Ada nggak tips atau cara bagi mereka untuk menjalankan puasa tuh dengan baik gitu secara kesehatannya? Ya, balik lagi ke awal, pasien diabetes sama darah tinggi itu sebelum puasa harus konsul dulu ya sama dokter gitu. Bagusnya ke dokter spesialis penyakit dalam nih. Tapi kalau misalkan jauh ke dokter spesialis penyakit dalam, boleh ke dokter umum puskesmas untuk konsul, nggak apa-apa gitu. Penderita gula atau sakit gula ya, kita seringnya ya di masyarakat tuh kan seringnya dengernya sakit gula gitu, atau sakit darah manis gitu dok. Ada sakit darah manis, boleh nggak sih dok puasa gitu? Boleh puasa. Jadi yang pertama, gimana nih caranya bagi penderita diabetes nih untuk puasa? Penderita diabetes, sakit darah tinggi itu obatnya nggak boleh putus gitu. Terus yang biasanya obat diabetesnya itu diminum pagi, sore, siang, malam gitu ya, kita ubah nih jadi sahur dan berbuka gitu. Terus pada saat pagi sampai siang hari sampai malam hari itu orang yang diabetes tuh harus rutin cek gulanya gitu. Kan ada tuh yang cek stick ya, yang pakai di tangan gitu, cek stick udah langsung tahu kadar gulanya berapa gitu. Langsung muncul gitu hasilnya. Itu harus selalu dicek minimal 3 kali sehari gitu. Kenapa? Karena saat gula darah itu turun anjlok gitu ya, bagi penderita diabetes itu pasien itu sebenarnya harus membatalkan puasanya gitu, karena efeknya ke tubuh itu kurang bagus seperti itu. Berapa sih dok kadar gula darah yang memang anjlok itu berapa? Di bawah 60 gitu. Jadi pada saat diperiksa dengan gula stick, kalau udah di bawah 60 dan pasien merasa pusing, keliengan, terus berkunang-kunang, rasa mau pingsan, itu sebaiknya dibatalin. Pakai teh manis anget. Pakai teh manis anget gitu. Terus gimana caranya lagi nih pasien diabetes bisa puasa? Atur sahurnya. Makanan sahurnya nih apa? Gimana nih dok? Atur sahurnya. Jadi makanan-makanan itu kembali lagi di awal, nggak boleh lagi makan yang manis-manis gitu. Makan yang dengan gula instan ya, seperti roti manis gitu, terus mie instan, terus kue-kue itu dihindarin. Kalau kurma boleh nggak sih dok untuk sahur nih? Boleh. Kurma boleh untuk sahur gitu. Terus kalau buah juga kalau bisa sih bagi pengguna diabetes nggak usah nyari buah yang terlalu matang ya gitu, karena buah yang terlalu matang itu kadar gulanya tinggi. Terus cari makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah gitu, kayak oatmeal, nasi merah, nasi beras merah gitu ya, oatmeal, roti gandum itu bagus, lebih lama kenyangnya. Sayur buah juga jangan lupa gitu. Kalau protein di diabetes ada yang pantangannya nggak? Untuk pantangannya, kalau untuk diabetes sebenarnya enggak, tapi bagusnya pilih protein yang kadar lemaknya itu yang rendah lemak gitu. Kayak misal kalau kita mau makan ayam nih, ya kulitnya nggak usah dimakan, karena kulitnya itu sumber lemaknya tinggi gitu. Terus yang dianjurkan tuh tahu, tempe, telur. Kan banyak ya, kita gampang gitu untuk menemukan itu, tempe, tahu, telur, terus ayam yang tanpa kulit gitu. Kayak dada ayam ya dok? Iya, tapi jangan dimakan kulitnya, karena itu sumber kolesterol tinggi. Kalau daging merah nih dok, termasuk juga skip? Nggak boleh nih makan daging merah atau dibatasi?
Sebenarnya kalau pasien diabetes itu segalanya dibatasi, dia bakal stres. Oke. Dok, ini saya mau makan apa sebenarnya? Ini semua nggak boleh gitu kan. Kalau daging merah boleh, tapi tahu aturan gitu. Jadi kan ada tuh daging merah yang pakai gaji ya, yang ada lemaknya ya. Itu nggak usah. tetelan. Tetelan Kalau di itu bakso. nggak usah dimakan tetelan. Daging merah itu sendiri boleh. Gitu. Kalau untuk pasien hipertensi sendiri gimana nih dok? Pasien hipertensi itu sendiri itu sebenarnya sama, prinsipnya sih sama ya, untuk diabetes sama darah tinggi itu prinsipnya sama, cuma kan beda obat ya. Nah, pasien hipertensi sendiri juga sebenarnya harus konsul dulu nih sama dokter spesialis penyakit dalam, gimana sih cara pengaturan obatnya gitu. Obatnya tetap diminum, biasanya kan obat darah tinggi itu diminum pagi aja atau malam aja nih, atau ada yang diminum pagi dan malam, itu keduanya tetap harus diminum untuk jaga tekanan darah. Ya, terus yang kedua untuk pasien darah tinggi khususnya itu asupan garamnya itu harus dikurangin, asupan garam, karena garam itu sendiri kan mengandung natrium nih. Natrium itu bisa menarik air ke dalam sel. Meningkat ya itu tekanan darah. Tekanan darahnya kalau kita punya darah tinggi terus konsumsi garam, bagusnya kurangin. Nah, garam-garam itu yang bukan apa kita masak pakai garam, bukan, kayak makanan gorengan itu sebenarnya tinggi, kadar garamnya tinggi kalau yang gorengan itu. Selain kolesterol tinggi, garam tinggi juga. Micin ya, misalnya seblak. Gitu. Seblak itu kurangin lah. Oke. Selanjutnya di dok, kadang ketika kita puasa juga kita sering ngerasain stres nih. Nah itu gimana sih dok cara kita mengatasi stres itu, atau memang itu tuh hal yang wajar karena kita lagi puasa nih? Stres itu sendiri kan akibat dari hormon kortisolnya naik ya gitu. Sebenarnya itu bisa dikendalikan. Yang pertama tuh kita harus cari tahu dulu nih penyebab stresnya nih apa dari pekerjaan, apa dari keluarga. Terus bagusnya kalau stres jangan dipendam sendiri, diceritain gitu ke teman biar kita tuh lega gitu. Terus pada saat stres, bagusnya kita pejamin mata, terus ya istirahatlah sejenak gitu. Ada namanya power nap namanya. Apa sih power nap itu kan? Jadi power nap itu kita bisa tidur siang, 20 menit aja gitu. Jadi itu sebenarnya bisa menurunkan tingkat stres kita. Misal kita lagi kerja, stres. Ya udah power nap aja dulu 20 menit tidur gitu. Habis sholat ya tidur sebentar lah 20 menit gitu. Mungkin itu. Tapi ini ada nih orang-orang yang nggak bisa tidur siang dok. Misalnya mau power nap nih 20 menit, tapi tuh nggak tahu caranya dok, kayak pengen tidur tuh kok susah banget tidur siang, apalagi tidur malam ya kadang. Nah puasa juga kadang bikin kita susah tidur nih. Nah dok itu gimana? Nah gimana sih kalau kita stres, tapi kita nggak bisa tidur siang gitu untuk merilis stres kita. Itu kita gampang banget sih, tinggal tarik napas, pakai rumus 37 gitu. 373. Tarik napas 3 detik. Tahan 7 detik, hembuskan 3 detik gitu. Jadi stres itu kadang bisa kita bikin berdebar-debar, terus napas juga biasanya lebih cepet. Nah, jadi kontrol nafas itu dengan tarik nafas, buang gitu. Itu dilakukannya ritmenya berapa kali nih dok? Terserah. Serileksnya kita Serileks kita aja. Nah, kalau yang kurang tidur itu, nah sebenarnya gimana nih cara ngatur pola tidur ya kalau puasa? Kalau tidur bagusnya nih setelah kita buka puasa, kan buka puasa jam 6 ya? Ya sekitar jam 6 lewat dikit atau setengah 7 gitu. Nah jangan langsung tidur gitu, karena kan kita baru makan yang banyak gitu. Karena kenapa? Karena ketika kita makan langsung tidur itu otomatis makanan yang tercerna itu lambat laun dia akan naik. Karena lambung kita itu punya pintu sebenarnya, punya engsel gitu. Jadi kalau orang yang habis makan langsung tidur, itu engselnya suka kendor gitu. Jadi makanan yang ada di dalam lambung itu dia akan naik. Itu yang kadang bikin kita suka nggak ngerasa ada asam-asam nih di tenggorokan. Kayak sendawa gitu, iya, apa sih kayak gitu. Nah bagusnya gimana cara ngatur pola tidurnya? Nah pola tidur itu sendiri bagusnya 4 jam setelah buka puasa. Gitu, kita tidur minimal 4 jam setelah buka puasa. Terus kita tidur juga harus lebih cepat dari sebelumnya. Dok, susah tidur nih dok kalau malam, gimana ya? Nah,
lihat dulu nih sebelum tidur buka TikTok nggak nih? Iya. Pro gadget Buka nggak? gadget nggak gitu. Itu matiin dulu lah pokoknya semua handphone, semua gadget dimatiin. Terus lampu tidur diredupin. Terus kalau bisa minum susu hangat sebelum tidur supaya badan lebih rileks atau mandi air hangat biar badan lebih rileks gitu. Tadi tuh dibilangin kan kalau kita harus tidurnya minimal 4 jam setelah kita buka. Tapi ini banyaknya nih ngantuknya ketika taraweh nih dok. Dan kita biasanya taraweh nih ya kalau orang yang menjalankan taraweh itu tapi ngantuknya tuh kok ngantuk banget ketika kita taraweh. Tapi justru ketika kita pulang taraweh udah hilang nih ngantuknya dok. Itu gimana nih? Nah berarti harus disiasati kemungkinan ngantuk saat taraweh itu bisa jadi karena kebanyakan makan sebelum taraweh nih. Biasanya bukanya Gitu. banyak. Iya, bukanya terlalu banyak gitu. Jadi harus cari tahu dulu kenapa penyebab. Bagusnya sih makannya setelah taraweh ya, makan beratnya. Makan beratnya setelah taraweh. Iya. Tapi kalau misalnya kita tidurnya kan 4 jam setelah buka nih. Nah kalau kita makannya habis taraweh kan taraweh kebanyakan selesainya mungkin jam setengah 9 sampai jam 9. Nah itu kan ketika kita makan nih jam 9, terus kita tidurnya nih jadi jam berapa dok? Sebenarnya fleksibel. Kalau misalkan mau makan setelah maghrib boleh, cuma nggak usah terlalu kenyang. Mau makan setelah taraweh juga boleh gitu. Cuma ya kita harus tahu porsi juga. Setelah makan idealnya kita harus punya waktu 2 jam. Jadi ibarat kata makanan itu harus turun dulu gitu. Jangan setelah makan banyak kita langsung tidur, itu nggak boleh. Dan idealnya saat tidur itu butuh 7 jam. 7 jam. Berarti 7 jam. kalau dihitung-hitung waktu kita nih menyiapkan sahur lah, anggap aja jam 3 gitu. Berarti itu sekitar butuhnya minimal jam 9 ya? Ya jam 9 kalau bisa atau jam 10 lah udah harus tidur gitu. Ya, kebanyakan ya gitu ketika kita bulan puasa tuh jadi waktu tidur kita atau aktivitas kita tuh semuanya tuh jadi kayak berubah gitu ya dok. Iya. Berkurang lah, maksudnya waktu tidur juga sebenarnya berkurang gitu. Dan sebenarnya bisa sih disiasatin. Ada orang bilang abis sahur nggak boleh tidur gitu kan, mending nunggu subuh dulu gitu. Cuma kalau misalkan udah terlalu ngantuk banget daripada jadi bahaya kita bawa mobil atau bawa kendaraan gitu. Tidur ya maksimal setelah 2 jam kita makan sahur gitu. Boleh tidur sebentar nggak apa-apa. Gitu. Sama power nap tadi. Mencukupi itu kualitas tidur kita ya. Ada nggak tips and trick nih dalam kita menjaga kesehatan ketika di bulan puasa ini, di bulan Ramadan? Ada. Gimana, banyak. Dok? Gimana dok? Tolong dong kasih tips-tipsnya biar kita tahu nih. Ya, yang pertama dari sahur itu sendiri. Kita mulai dari sahur ya sampai berbuka ya. Sahur itu sendiri makanannya harus karbohidratnya. Jadi makanan itu ada sumbernya, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada sayur, ada buah gitu. Itu termasuk kandungan nutrisi yang bisa masuk ke dalam tubuh. Karbohidrat yang masuk seperti apa? Seperti yang dikatakan tadi, bisa beras merah, bisa roti gandum. Pokoknya yang bisa membuat kenyangnya lebih lama di dalam tubuh. Terus bisa jagung, itu boleh apa aja. Cuma jangan mie instan, ya, jangan mie instan. Terus yang kedua, protein juga dipilih nih yang rendah lemak. Jadi ayam tanpa kulit, terus tahu, tempe, telur, daging merah, itu boleh. Terus yang ketiga sayur-sayuran. Nah pilih sayur-sayuran yang warnanya hijau gitu. Terus kayak brokoli, kayak sayur bayam. Warna yang lain juga boleh sih, wortel itu boleh. Kemudian buah pilih yang kandungan airnya tinggi nih, kayak semangka, melon. Terus yang kayak antioksidan tinggi kayak pisang. Pisang kan kalau didiemin jadi coklat ya. Apel. Alpukat boleh. Alpukat itu kandungan energi di dalam tubuhnya selain ada lemak juga ada kandungan vitaminnya juga banyak di alpukat. Kalau dicampurin jadi sop buah boleh nggak? Boleh, asal nggak usah pakai susu kental manis ya. Gitu. Terus gimana lagi sih dok biar sehat gitu? Kalau bisa sih kurangin kopi ya. Kopi sama teh, minuman bersoda, minuman yang manis-manis, yang instan, yang boba-boba itu nggak usah. Saat berbuka itu kalau bisa ditekan banget, nggak usah dikonsumsi karena efeknya kita bikin cepat lemas. Kadang ada ya sahur kita bikin teh gitu yang manis gitu, karena biar bertenaga, itu enggak. Karena saat kita minum teh saat sahur itu mungkin kadar gula dalam tubuh itu bisa naik cepet, tapi cepet juga turunnya. Makanya orang yang minum teh manis tuh kadang jam 10 jam 11 sudah kerasa lapar karena kadar gula dalam tubuh itu udah langsung turun gitu. Terus hindarin juga makanan-makanan yang berminyak.
Kalau bisa sih makanannya dikukus aja atau dibakar gitu. Terus jangan lupa olahraga. Olahraganya ringan-ringan aja, boleh jogging, boleh sepedaan, boleh lari jalan santai gitu sambil nunggu berbuka boleh. Terus penuhi kebutuhan cairan tadi 2 gelas jambu lah ya, 2 gelas jambu saat buka puasa, 4 gelas dari mulai buka puasa sampai sahur, 2 gelas saat sahur gitu. Sama tidur juga harus cukup. Paling itu sih tips dan trik. Atau kalau mau minum suplemen boleh. Oh iya. Suplemen tambahan. Kalau suplemen tambahan ini kira-kira diminumnya baiknya sahur atau berbuka sih, Dok? Jadi suplemen itu idealnya diminum saat pagi hari. Karena kan kalau malam hari itu waktunya tubuh buat istirahat nih, gitu. Waktunya tubuh buat istirahat. Jadi suplemen yang dikonsumsi itu bagusnya ya dikonsumsi saat sahur gitu. Boleh vitamin C, boleh vitamin B kompleks, boleh minyak ikan, tergantung kebutuhan masing-masing tubuh. Misalnya kita lagi puasa, tapi sakit nih, misalnya batuk atau pilek. Bagusnya sih konsumsi vitamin C ya untuk menjaga daya tahan tubuh gitu. Dicampur B kompleks juga boleh. Tadi juga misalnya kita lagi sakit nih, lagi nggak enak badan, tapi sebenarnya badan kita tuh masih mampu puasa kayak batuk pilek tadi. Nah kita minum obatnya itu kan sahur nih biasanya, Dok. Nah itu kan bikin kita ngantuk nih. Ada tips and triknya nggak sih, Dok, itu? Mungkin pilih obat-obatan yang tidak menyebabkan ngantuk. Ada kok. Ada. Obat pilek atau obat batuk yang nggak menyebabkan ngantuk itu ada gitu. Terakhir nih, Dok. Bagi pasien atau masyarakat yang memiliki kondisi medis tertentu, ada tips juga nggak terkait puasa itu biar mereka puasanya bisa berjalan dengan aman dan lancar? Ada. Pertama, kondisi medis tertentu seperti apa dulu nih? Mungkin kayak tadi diabetes, hipertensi, atau kondisi medis yang sampai harus minum obat sering gitu, Dok. Untuk pasien-pasien seperti darah tinggi, gula, itu harus konsul dulu ya sama dokternya. Kadang kan orang yang punya sakit gula itu ada yang pakai insulin. Nah, itu harus konsul dulu sama dokternya. Biasanya dokter spesialis itu akan memberikan rekomendasi untuk memasukkan dosis itu setengah dari dosis yang semestinya. Karena ketika kita menyuntikkan insulin, otomatis badan juga akan lebih lemas sebenarnya gitu. Terus untuk pengguna diabetes dan darah tinggi, obat itu harus selalu diminum. Ya, terus cek tensi juga, cek tensi teratur, kontrol ke dokter teratur, terus cek gulanya juga harus teratur 3 kali sehari. Kalau gulanya kurang dari 60 saat kita cek di tangan ya, atau gulanya lebih dari 250, itu harus segera ke rumah sakit sebenarnya. Gitu, untuk tata laksana lebih lanjut. Karena kalau gula kurang dari 60 itu bisa bikin pasien itu lemas, pusing, keliengan, bahkan ada beberapa yang pingsan gitu, nggak sadar gitu. Kadang ada pasien yang dibawa ke rumah sakit, Dok nggak sadar, kayaknya stroke deh gitu. Tapi pas dicek gula, rupanya gulanya drop. Kenapa Ibu puasa? Iya puasa. Dia kadang puasa minum obat, tapi dia makannya nggak cukup gitu, makannya udahlah sedikit aja. Jadi kadang drop. Nah itu beberapa kondisi yang memang harus diperhatikan sih bagi pasien diabetes dan darah tinggi. Terima kasih, Dok, udah memberikan wawasan yang sangat luas, udah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, terlebih untuk kita semua, apalagi yang menonton. Mungkin ini saja podcast dari kami. Stay healthy, stay safety, and happy fasting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.